Wahai jikalau apa yang ada dari kumpulan itu tercerai-berai, dan wahai sekiranya apa yang ada dari kejinakan hati itu keliaran. Artinya malakal maut itu kada peduli dengan siapapun, dimanapun. Kalau sudah tugas perintah Allah dicabut orang itu, maka malaikat maut akan mencabut sesuai pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kawa disimpulkan orang mati sakit, gelabak-gelabak anak mati, orang kada baik, kada kawa dipastikan. Kada kawa itu kada tanda baik atau kada baik. Orang mati tak urihing ahli surga, jangan. Orang Cina banyak nang tak urihing mati, nang kada Islam. Jadi jangan disitu orang tak urihing mu ahli surga, itu kada boleh. Menentukan orang sebagai ahli surga tanpa ada ketentuan dari Rasulullah itu merupakan satu dosa besar. Poin dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh memastikan seseorang ahli surga atau ahli neraka selain yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya kena akhirnya melihat tempat seorang. Nah, di surga atau di neraka itu detik terakhir sebelum roh itu keluar semuaan daripada tubuh kita. Ada tanda-tanda orang mati nang dahinya berkeringat, itu tanda orang bagus, itu ada. Tanda ini orang mati nang kada baik, itu ada. Cuma itu jangan membuat satu keputusan kita orang itu ahli surga atau keputusan kita orang ini ahli neraka. Nah, itu kada boleh. Arti perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Karena sesungguhnya bencana kematian ada 3. Yang pertama, kerasnya, sulitnya pencabutan roh, yang telah seperti yang telah kami sebutkan. Yang kedua, bencana kematian itu menyaksikan rupa malakul maut, menyaksikan rupa Israel. Dan masuknya ketakutan terhadapnya atas hati. Maka jikalau seorang laki-laki yang paling kuat melihat rupa malakul maut yang ia mencabut atasnya, atas rupa itu akan ruh hamba yang berdosa, niscaya ia tidak sanggup melihatnya. Artinya andai kata ada laki-laki yang paling kuat, laki-laki yang paling tangguh melihat rupa malaikat maut waktu mencabut nyawa orang yang berdosa, maka laki-laki itu akan lumpuh ketakutan. Jadi di samping sakitnya mencabut nyawa, ditambah lagi menyaksikan rupa malaikat maut itu. Telah diriwayatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa beliau berkata kepada malakul maut, apakah kamu mampu memperlihatkan kepadaku akan rupamu yang kamu mencabut atas rupa itu akan ruh orang yang zalim? Nabi Ibrahim hendak melihat rupa Israel
Kayak apa? Waktu Israel itu mencabut nyawa orang yang zalim. Malakul maut menjawab, kamu tidak sanggup yang demikian. Wa ikam kada sanggup wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, tentu sanggup. Sanggup Nabi Ibrahim. Ayo ikam berubah kayak apa? Mencabut nyawa orang yang banyak dosa itu. Malakul maut berkata, berpalinglah dariku. Maka Nabi Ibrahim berpaling daripadanya. Kemudian ia menoleh. Maka tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki yang hitam, yang berdiri rambutnya cagat kayak buhan ng anak pang itu, nah kayak itu cagat ke atas. Yang busuk baunya, yang hitam pakaiannya, yang keluar dari mulutnya dan lubang hidungnya kubaran api dan asap. Maka pingsanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pingsan, kada sanggup dia melihat. Jakanya kau buka orang nang hendak dicabut nyawa itu, cuma kada ada kekuatan lagi. Dari saking takutnya, saking sakitnya, lumpuh. Kemudian beliau Nabi Ibrahim alaihissalam sadar, dan malakul maut telah kembali ke rupanya yang pertama. Lalu beliau berkata, Nabi Ibrahim berkata, wahai malakul maut, jikalau orang zalim tidak menjumpai ketika mati selain rupa wajahmu, niscaya cukup baginya siksa. Maksudnya makanya orang zalim itu naimbah mati kada ada lagi siksa selain daripada melihat wajah engkau tadi, itu sudah cukup sebagai siksaan bagi orang yang zalim tadi. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu dari kumpulan berbagai macam tanah, sampai 60 macam tanah diambil, tanah ini, tanah itu, ada tanah hirang, ada tanah habang, ada tanah kuning, ada tanah liat, macam-macam tanah diambil. Nah, waktu Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk menciptakan Nabi Adam, Allah suruh Jibril untuk mengambil tanah-tanah tadi. Maka turunlah Jibril hendak mengambil tanah tadi. Nah, tanah yang hendak diambil tadi, begitu hendak diangkat oleh Jibril, tanah itu berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan kau ambil aku. Nah, Jibril pun kada jadi mengambil tanah tadi karena berlindung dengan Allah. Naik Jibril, ya Tuhan, mana tanahnya? Ya Jibril ulun kada sanggup mengambil karenanya berlindung dengan engkau. Diutus lagi Mikail untuk mengambil tanah tadi. Mikail pun kada sanggup mengambil tanah karena tanah ini minta marasi, jangan diambil aku ke tanah, dan aku berlindung kepada Allah agar jangan diambil. Nah, Mikail kada purun juga, naik ke atas kada membawa apa-apa. Ya Tuhan, mana tanahnya? Ngujar Mikail, ulun kada sanggup mengambilnya, berlindung dengan pian, jangan diambil. Disuruh Israfil oleh Allah
demikian pula boleh kadang bawa apa-apa juga. Disuruh Israel disuruh mengambil tanah tadi untuk Nabi Adam. Nah, ujar tanah jangan diambil, aku berlindung dengan Allah. Ujar Israel, ikam berlindung dengan Allah, aku ini perintah Allah mencabut ikam ini. Lalu Israel mengambil tanah tadi segenggam berkumpul sampai 60 macam tanah yang dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanahnya yang bakal diulah Nabi Adam itu. Ujar Tuhan kepada Israel, kenapa ikam ambil tanah, makanya berlindung dengan aku agar jangan diambil. Nah, ujar Israel, ulun lebih baik mentaati perintah engkau daripada memandang tanah tadi. Nah, dengan demikian ujar Tuhan, engkau kutetapkan sebagai malaikat pencabut nyawa anak Adam itu. Nah, itu sejarahnya kenapa Israel ini dipilih oleh Allah untuk bertugas menjadi pencabut nyawa. Di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa Israel itu setiap hari 5 kali sehari Israel itu mendatangi rumah kita. 5 kali seharinya menjenguk. Cuma kita kadang melihat 5 kali sehari datang. Bila ada pina tatawaan, bila ada pina rami, jar Israel ini kada tahu bakal mati manusia ini. Jadi 5 kali sehari Israel itu datang ke rumah kita. Kan dunia ini bagi Israel kada ada artinya. Nang kaya hintalo jadi ganggaman. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau orang yang sangat kuat, namun begitu melihat Israel mencabut nyawa, menampakkan rupanya bagaimana mencabut nyawa orang-orang yang zalim, Nabi Ibrahim pun pingsan. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Daud alaihi salam adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu. Nabi Daud itu laki-laki yang sangat pencemburu. Artinya pencemburu terhadap bini sidin. Bini sidin itu kada hakun dilihat orang, dilihat laki-laki. Apalagi bini sidin melihat laki-laki makinnya sarik. Jadi Nabi Daud ini orangnya pencemburu lawan bini luar biasa. Kada hendak bini sidin itu melihat laki-laki lain dan dilihat oleh laki-laki lain. Dan beliau apabila keluar rumah artinya, maka beliau mengunci pintu-pintu. Nah, bila keluar lawang dikunci semuaan daripada cemburunya lawan bini. Pada suatu hari beliau Nabi Daud mengunci pintu dan keluar rumah. Lalu istri Nabi Daud naik, maka tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki di dalam rumah. Begitu nabinya naik ke atas, ada laki-laki di dalam rumah. Maka istri Nabi Daud berkata, siapa yang memasukkan laki-laki ini? Sungguh kalau datang Daud, niscaya menjumpai kesulitan daripadanya. Ini mun Daud datang, laki-lakinya ada di rumah, ini bahaya laki-laki ini. Lalu Nabi Daud datang. Maka beliau melihat laki-laki itu, maka beliau bertanya, siapa kamu? Ujar Nabi Daud. Lawang dikunci semuaan, bisa ada di rumah. Laki-laki itu menjawab, aku adalah orang yang tidak takut kepada raja. Kan Daud ini raja, bang. Aku orang yang tidak takut kepada raja. Dan hijab tidak mencegah daripadaku. Dinding kunci kada mampan. Maka Nabi Daud berkata, maka kamu demi Allah adalah malakul maut.
berarti kamunya Israel nih. Lalu Nabi Daud duduk, dalam riwayat lainnya duduk berselimut, kedinginan menggitir Nabi Daud. Nabi Daud dia menggitir kedinginan melihat Israel. Di belakang tempat laki-laki itu, dan akhirnya Nabi Daud wafat pada hari itu. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam melewati tengkorak manusia. Lalu beliau memukulnya dengan kakinya seraya berbicara dengan izin Allah. Wahai tengkorak, berpandir ikam dengan izin Allah. Maka tengkorak itu berkata, ini memang mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa itu orang mati bisa dipandiri sini, orang mati yang ribuan tahun ising bangun. Nah itu memang mukjizat Nabi Isa. Bicaralah kamu wahai tengkorak. Maka tengkorak itu berkata, ya Ruh Allah, saya adalah seorang raja pada zaman anu dan anu. Aku ini raja dulu. Ketika saya tengah duduk dalam kerajaanku, yang di atasku mahkotaku, dan di sekelilingku tentara-tentaraku, di atas mahligai kerajaanku, tiba-tiba tampak bagiku malakul maut. Maka hilang daripada aku setiap anggota badan atas kekuatannya. Menggetar semua anggota tubuhku. Kemudian diriku keluar kepadanya. Wahai jikalau apa yang ada dari kumpulan itu tercerai-berai, dan wahai sekiranya apa yang ada dari kejinakan hati itu keliaran. Artinya malakal maut itu kada peduli dengan siapapun, dimanapun. Kalau sudah tugas perintah Allah dicabut orang itu, maka malaikat maut akan mencabut sesuai pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bencana yang dijumpai oleh orang-orang yang ahli maksiat, dan juga oleh orang-orang yang taat. Jangankan orang maksiat, orang-orang taat pun begitu bertemu malaikat maut ketakutanan. Padahal malaikat maut menjumpai orang taat itu dengan wajah yang baik, dengan perkataan yang ramah. Tapi dengaran ini malaikat maut, tetap orang takwa pun ketakutanan. Maka para nabi telah menceritakan semata-mata sakaratul maut tanpa ketakutan yang dijumpai oleh orang yang menyaksikan rupa malaikat maut seperti yang demikian. Dan jikalau ia melihatnya di waktu tidurnya pada malam hari, niscaya susahlah atasnya sisa umurnya. Andai kata orang bermimpi bertemuan malaikat maut, nah sepanjang umurnya orang itu ketakutanan, sepanjang umurnya orang itu kada nyaman lagi hidup. Maka bagaimana dengan melihatnya dalam keadaan seperti ini? Ini dalam mimpi aja bertemuan malaikat maut itu, nah sudah kada nyaman lagi hidup. Apalagi orang yang bertemu malakal maut dalam keadaan kenyataan, nah waktu menjelang ajal itu. Adapun orang yang taat, maka ia melihatnya pada rupa yang sebagus-bagusnya dan seilok-iloknya. Ini orang yang taat melihat malaikat maut itu dalam rupa yang bagus, dalam rupa yang indah. Nah, jadi
orang yang taat itu ada kekurangan baginya, bencana ditimbang orang-orang yang banyak dosa. Orang banyak dosa ini, satu, sakitnya mencabut nyawa pasti sakit. Nah, kedua pulang sakitnya melihat rupa jahat dari malaikat maut itu. Nah, kalau orang yang taat, orang yang taat kepada Allah dicabut nyawa sakit juga, sama aja sakitnya juga. Cuma melihat malakal maut pada rupa yang bagus, pada rupa yang menakutkan rupanya. Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibni Abbas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam beliau adalah orang laki-laki yang sangat pencemburu dan beliau mempunyai rumah untuk dipakai beribadah. Apabila beliau keluar, maka beliau menguncinya. Pada suatu hari beliau kembali, maka tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki di dalam rumah. Maka Nabi Ibrahim bertanya, siapa yang memasukkanmu ke rumahku? Maka laki-laki itu menjawab, memasukkanku ke dalam rumah yang mempunyai rumah. Lalu Nabi Ibrahim berkata, saya adalah pemilik rumah. Maka laki-laki itu berkata, memasukkanku ke dalam rumah yang lebih memiliki dengan rumah ini daripadaku dan daripadamu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim bertanya, apakah kamu dari malaikat? Laki-laki itu menjawab, saya adalah malaikat maut. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, apakah kamu mampu memperlihatkan kepadaku rupa yang kamu mencabut dengan rupa itu akan ruh orang mukmin, orang yang beriman? Maka laki-laki itu menjawab, iya, berpalinglah daripadaku. Maka Nabi Ibrahim berpaling, kemudian beliau menoleh. Maka tiba-tiba beliau dengan seorang pemuda, lalu disebut dari kebagusan wajahnya, kebagusan pakaiannya, dan harum baunya. Dan bau malaikat maut, bau harum, bau busuk itu dicium oleh makhluk-makhluk Allah selain daripada jin dan manusia. Ya, malaikat maut tuh harum datangnya, bau garu. Nah, itu bisa dicium yang nyata oleh makhluk Allah selain jin dan manusia. Ini manusia pun kadang-kadang bisa juga diciumkan oleh Allah bau itu, dirasakan bau itu. Bau harum, bau semerbak, akhirnya mati. Nah, berarti malaikat maut datang kepadanya dengan wajah yang bagus. Ada yang bau kada nyaman, bau ganyir, bau apa, mati orangnya. Berarti malaikat maut datang kepadanya dengan wajah yang kada baik, dengan yang bau busuk itu. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai malaikat maut, jikalau orang mukmin tidak menjumpai ketika mati selain rupamu, niscaya cukup baginya. Jadi begitu mengindahkan, menyenangkan memandang rupa malaikat maut itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang merindukan Allah, bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah, maka wajah malaikat maut itu menyenangkan. Nah, bagi orang-orang yang kada kepingin mati, orang yang takutan mati, orang yang hendak hidup dalam dunia, nah, malaikat maut akan nampak menyusahkan, menakutkan kepadanya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malaikat maut itu mendatangi seseorang atau sekelompok orang diiringi oleh dua kelompok malaikat. Satu malaikat rahmat, satu kelompok malaikat azab. Nah, jadi malaikat maut ini kada sorangan datang, berumbungan. Sebelah kanannya malaikat-malaikat rahmat, sebelah kirinya kumpulan malaikat-malaikat azab, malaikat laknat. Nah, tugas malaikat maut ini yang mencabut. Begitu mencabut, kalau roh ini roh orang baik, serahkan kepada malaikat rahmat. Selanjutnya urusannya malaikat rahmat
kemana membawanya. Nah, bila roh ini roh orang yang jahat, malaikat maut menyerahkannya ke sebelah kiri kepada kelompok malaikat azab. Nah, selanjutnya urusan malaikat azab kemana membawa roh orang yang mati itu. Dan termasuk bencana ini adalah menyaksikan dua malaikat pencatat amal. Jadi hadir juga malaikat rakib, malaikat atid itu hadir juga. Wuhaib berkata, telah sampai kepada kami bahwasanya tidaklah orang mati yang mati sehingga dua malaikatnya yang menulis amalnya terlihat baginya. Nah, jadi orang yang dalam sakarat maut ini macam-macam dilihatnya. Malaikat maut dilihatnya, malaikat rakib dilihatnya, malaikat atid dilihatnya. Ini orang yang sudah dalam keadaan sakaratul maut itu. Kalau ia adalah orang yang taat, maka kedua malaikat tersebut berkata kepadanya, mudah-mudahan Allah membalasmu dari kami dengan kebaikan. Maka banyak majelis kebenaran yang kamu dudukkan kami dan amal saleh yang kamu hadirkan kepada kami. Jadi malaikat dua ini kepada orang yang taat mengucapkan terima kasih dan mendoakan, karena banyak membawanya ke tempat-tempat yang baik, karena banyak membawanya ke tempat-tempat yang mulia. Nah, malaikatnya terima kasih yang kami lagi hidup menempatkan kami di tempat yang mulia, di tempat yang baik, di tempat yang taat. Semoga Allah membalas kebaikan kamu. Nah, malaikat ini gembira, nah, karenanya dibawa ke tempat-tempat yang mulia. Dan kalau ia orang yang fajir, kalau dia orang yang fajir, maka kedua malaikat itu berkata kepadanya, mudah-mudahan Allah tidak membalasmu dari kami dengan kebaikan. Mudahan Allah kada memberikan kebaikan kepada engkau. Maka banyak majlis kejahatan yang kamu dudukkan kami, dan amal yang tidak salih yang kamu hadirkan kepada kami, dan perkataan yang jelek yang kamu perdengarkan kepada kami, maka mudah-mudahan Allah tidak membalasmu dari kami dengan kebaikan. Kami rancak mulu kami ke tempat maksiat, kami rancak mulu kami berjudi, kami ini biasa mulu kami minum arak, kami biasa mulu kami berzina. Nah, malaikat itu bermamai nang berdua ini kepada nang dalam sakaratul maut nih. Mana sakaratul maut, sakit dicabut nyawa, mana menghadapi malaikat maut nang kaitu rupanya, ditambah kiri kanan bermamai pulang dua malaikat ini. Mudahan ikam kada dapat kebaikan dari Allah, karena ikam sering kali membawa kami ke tempat-tempat yang kada baik itu. Ini bencana juga bagi orang yang mati itu. Maka karena itulah terbukanya penglihatan mayit kepada kedua malaikat tersebut, dan ia tidak kembali ke dunia selama-lamanya. Malaikat itu habis itu nyambulik, habis tugasnya. Ini rakib atid itu begitu kita mati kembali ke tempatnya, pensiun, ada lagi gawiannya sampai hari kiamat. Ini kada ke dunia lagi, karena orang yang dikawalnya sudah mati. Nah, yang ketiga, bencana yang ketiga, menyaksikan orang-orang ahli maksiat akan tempat mereka di neraka, dan takutnya mereka sebelum menyaksikan. Sesungguhnya mereka di waktu sakarat telah lemah kekuatan mereka, dan roh mereka telah menyerah untuk keluar, dan roh mereka tidak akan keluar selama mereka tidak mendengar suara malakul maut dengan salah satu dua kabar gembira. Jadi roh itu
kada akan ditarik daripada manusia sebelum mendengar kata-kata terakhir dari malaikat maut. Ada kalanya kalimat yang keluar dari malaikat maut itu, bergembiralah wahai musuh Allah dengan neraka. Hanya cabutnya. Atau bergembiralah wahai kekasih Allah dengan surga. Nah, jadi di situ dia melihat, hanya melihat ini tempatnya yang akan ditempatinya di surga, di neraka. Itu sudah tobat kada berguna lagi, penyesalan sudah kada berguna lagi, apa-apa aja kada berguna, kebaikan kada berguna lagi, karena sudah melihat tempat yang diduduki yang akan ditempati itu. Dan dari ini takutnya orang-orang yang mempunyai hati. Inilah takutnya orang-orang yang mempunyai hati saat itu. Saat itu. Jadi kalau mati sakit itu kadang menentukan orang baik atau orang jahat. Kalau kawa disimpulkan orang mati sakit, gelabak-gelabak anak mati, orang kada baik, kada kawa dipastikan. Kada kawa itu kada tanda baik atau kada baik. Orang mati tak urihing ahli surga, jangan. Orang Cina banyak nang tak urihing mati, nang kada Islam. Jadi jangan disebut orang tak urihing mu ahli surga, itu kada boleh. Menentukan orang sebagai ahli surga tanpa ada ketentuan dari Rasulullah itu merupakan satu dosa besar. Kita boleh menentukan orang itu orang surga, orang yang sudah ditentukan Rasulullah. Macam Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan lain-lainnya, itu kita katakan ahli surga. Kada jadi apa-apa, itu boleh aja karena memang Nabi mengatakan demikian. Nah, kalau selain orang-orang yang ditentukan oleh Nabi, kita kada boleh memastikan bahwa ini ahli surga, ini ahli neraka, kada bisa. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah itu demikian, salah satu poin dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh memastikan seseorang ahli surga atau ahli neraka selain yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nang tahu bujur inya ini bakal ke surga ke neraka, orangnya seorang nang tahu. Mulai datang malaikat maut, bapina seram, ini sudah bahaya nih. Namun malaikat maut datang dengan wajah yang bagus, baunya harum. Ini malaikat maut datang baju hirang. Nah, ini ya sudah nih. Ini bakal sakit nih. Bila malaikat maut datang baju putih bersih, bakal nyaman. Nang tahu itu nang menghadapinya, nang bakal mati nih. Nah, intinya kena akhirnya melihat tempat seorang. Nah, di surga atau di neraka itu detik terakhir sebelum roh itu keluar semuaan daripada tubuh kita. Kalau ada hadis-hadis atau perkataan ulama yang mengatakan bila orang mati itu kayak ini tanda bagus, nah itu sebagai tanda bagus. Namun kita kada boleh memastikan itu ahli surga, kada boleh. Memang ada tanda-tanda orang mati nang dahinya berkeringat, itu tanda orang bagus, itu ada. Tanda ini orang mati nang kada baik, itu ada. Cuma itu jangan membuat satu keputusan kita orang itu ahli surga atau keputusan kita orang ini ahli neraka, nah itu kada boleh. Dan sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masiruh wa hatta yara maq'adah minal jannati awin nar. Artinya seseorang di antara kamu tidak akan keluar dari dunia, kada akan mati sehingga ia mengetahui di mana tempat kembalinya, dan sehingga ia melihat tempat duduknya di surga atau di neraka.
nang malihat itu nang ampunnya nang menghadapi itu, nang lain kada tahu. Walaupun kita dihiga orang mati kada tahu, kada tahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lika Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha lika Allah kariha Allah liqa'ah. Faqalu kulluna nakrahul maut qala laisa dzaka bidzak innal mu'min idza furija lahu amma huwa qadimun alaih ahabba lika Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyukai perjumpaan dengan Allah, barang siapa yang ingin bertemu kepada Allah, dan ini merupakan salah satu sifat yang mulia, syauq ilallah wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ik ya dzal jalal wal ikram. Matikan kami dalam ahlu sunnah wal jamaah dan disertai kerinduan kepada bertemu engkau. Jadi barang siapa yang menyukai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah menyukai perjumpaan dengannya. Bila orang itu menyukai, merindui Allah, artinya inya hendak saja mati, cuma kada kau mati lagi, karena dengan mati itu dia bertemu dengan Allah. Nah, bila orang seperti demikian, Allah pun menunggu kedatangannya dengan gembira, Allah pun menunggu kedatangannya dengan penuh kecintaan. Dan barang siapa tidak menyukai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah tidak menyukai perjumpaan dengannya. Orang yang kada hendak mati, berusaha sekuat tenaga, kada hendak mati, berubat kasana kamari, ketakutanan mati juga, Allah pun kada katuju berjumpa dengannya. Allah kada suka berjumpa dengannya. Maka mereka sahabat berkata, semua kami tidak menyukai kematian. Nah, kami takut, kami kada suka kematian wahai Rasulullah. Beliau bersabda, tidaklah demikian itu dengan demikian itu. Sesungguhnya orang mukmin itu apabila dibukakan baginya dengan sesuatu yang ia datang kepadanya, niscaya ia menyukai perjumpaan dengan Allah dan Allah menyukai perjumpaan dengannya. Artinya yang penting pada waktu hendak kematian itu, dia dengan senang hati menerima kematian. Nah, disitulah Allah akan senang berjumpa dengannya. Bila orang waktu hendak kematian itu berusaha supaya jangan